Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berselawat buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu setia dalam mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kajian Ahad subuh atau KAS, ya, kajian Ahad subuh at-taqwa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para jamaah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita yang sempat beberapa minggu kemarin itu terhenti karena saya secara pribadi ada halangan karena pulang kampung mudik yang mendampingi orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan kemarin itu di puncak, ya, bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Darul Arkom, ya, pimpinan UMJ. Dan setelah itu ada juga alasannya ada beberapa kali hujan di subuh hari itu, Masya Allah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian Ahad subuh kita. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kita dapat, ya, menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita, terutama perkara-perkara iman, ya, dan juga akhlak kita, akidah dan akhlak, serta juga masalah ibadah, dan juga ada masalah ekonomi Islam. Ini adalah topik-topik yang biasa saya sampaikan, ya, dan juga ada biasanya kita kajian himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih, ya, terutama kepada Bapak Dr. Ayuhan nih, selaku penasihat Masjid At-Taqwa, dan juga para sesepuh, para jamaah yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang senantiasa istiqomah beribadah di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka-mereka itu akan mendapatkan kasih sayang Allah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan juga hidayah yang sampai hari ini masih terpatri di dalam hati kita masing-masing. Karena hidayah itulah kita bisa nikmat melakukan ibadah. Ya, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itulah kita dapat senantiasa merasakan begitu indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam suatu cerita kisah
Ya, ada para ulama-ulama zaman terdahulu mereka mengatakan bahwa ya salah satu indikator atau karakter seseorang yang beriman yang baik atau seseorang yang saleh, salah satunya diantaranya adalah mereka-mereka yang senantiasa dapat istiqomah melaksanakan ibadah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh hari ini insyaallah kita termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, maka pada pagi hari ini kajian kita berkaitan tentang pentingnya akhlak bagi seorang muslim. Akhlak atau kalau dalam bahasa lainnya secara umum dikatakan etika, moral, atau juga mungkin bisa dikatakan adab. Bahkan dalam sebuah ungkapan dikatakan al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab sopan santun itu adalah bagian yang sangat terpenting. Bahkan fauqal ilmi, yaitu di atas ilmu. Maka seseorang yang berilmu tidak ada artinya ilmunya, tidak ada arti ya pangkatnya, jabatannya, pengetahuannya, dan bahkan mungkin gelar sarjananya, dan bahkan mungkin profesornya, bahkan mungkin gelar kiainya tidak akan dipandang oleh Allah kalau mungkin mereka-mereka itu tidak memiliki akhlak atau adab. Maka oleh karena itulah pentingnya kita pada hari ini kembali mengingatkan ya buat kita semuanya, terutama bagi saya pribadi, bagaimana pentingnya akhlak ini bagi seorang muslim. Ya, bagi seorang muslim. Karena kalau kita perhatikan ya dalam sebuah hadis Rasulullah itu Bapak Ibu, hadis yang sahih, ya, apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang-orang yang beriman di antara kalian, kata Rasulullah, adalah seseorang yang paling baik akhlaknya. Makanya jangan kita ngaku-ngaku beriman, apalagi ngaku-ngaku kiai gitu ya, kalau kita tidak memiliki yang namanya akhlak. Baik akhlak dalam berbicara, akhlak dalam berperilaku, ya, dan bahkan semua gerak-gerik kita, tindak tanduk kita itu harus mencerminkan daripada nilai-nilai Islam. Inilah pentingnya Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena ini adalah identitas, Pak. Makanya ada sangat naif kalau misalnya ada ya di antara kaum muslimin ya kalau misalnya ada kata-katanya yang tidak memiliki etika atau tidak memiliki moral, atau bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan seseorang itu berilmu. Dan seharusnya orang-orang yang berilmu pasti akan bisa mengatur ya dan mengontrol daripada kata-kata dan bahasa-bahasa yang dikeluarkan. Justru kata-kata yang jahat, kata-kata yang zalim, dan bahkan mungkin kata-kata yang kotor, yang tak senonoh, kalau keluar dari mulut seseorang, berarti itu adalah menandakan ya tentang kualitas diri seseorang itu. Maka Bapak Ibu berbahagia, kalau kita perhatikan dari hadis ini luar biasa. Dan bahkan Rasulullah juga mengatakan, wa khiyarukum li nisaihim khuluqa. Dan ya, sebaik-baik di antara kalian, orang-orang yang terpilih itu di antara kalian adalah orang yang terpilih seperti orang yang akhlaknya baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dalam redaksi lain, kata Rasulullah, saya adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarga, istri, anak. Ya. Dan ini adalah merupakan sebuah catatan yang penting kita catat, ya, kita garis bawahi bahwa seseorang yang berakhlak yang baik itu dia bukan hanya berakhlak kepada keluarganya, anaknya, istrinya, kepada mantunya, Pak, tapi juga bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya.
termasuk juga kepada saudara-saudaranya ya seiman dan seperjuangan. Dan dalam ayat yang lain dikatakan salah satu akhlak yang paling dibenci Allah adalah akhlak atau etika atau seseorang yang tidak memiliki etika dalam berkata-kata, yaitu adalah kata-kata yang senantiasa kata-kata yang menyakitkan orang lain. Salah satunya adalah Pak, dengan meremehkan atau menghinakan ya atau merendahkan seseorang, termasuk merendahkan derajatnya dan merendahkan daripada profesinya. Ya, apalagi yang viral-viral belakangan ini, saya nggak sebutkan namanya. Nanti kalau saya sebutkan namanya tambah viral lagi. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi bukan karena dia kiai, karena dia ustadz, bukan karena dia dosen atau guru, bukan karena dia kepala keluarga, dia harus berakhlak, tapi karena kita seorang muslim, Pak. Karena seorang muslim itu harus memiliki akhlak, harus memiliki etika, moral, adab, dan sopan santun. Baik dalam perilaku maupun dalam kegiatan, ya, dalam perkataan, dalam tindak tanduk, dan bahkan juga seseorang harus memiliki akhlak dalam memberikan keputusan dan peraturan, Pak. Kadang-kadang ada juga para pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki akhlak. Kadang-kadang peraturan-peraturannya ya seenak perutnya dewe, kata orang. Gimana kata orang Jawa itu? Semaunya aja gitu, seenak perutnya aja gitu. Sesuka hatinya dan sekehendak hawa nafsunya. Tanpa memandang dan memperhatikan orang lain, termasuk teman-teman adik-adik yang IMM misalnya lagi rapat, lagi musyawarah, ya ada peraturan-peraturan yang dikeluarkan yang mungkin barangkali tidak berpihak kepada anggota-anggota atau kepada teman-temannya, atau tidak memberikan maslahat atau manfaat yang lebih besar untuk ortomnya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati. Jadi dalam mengeluarkan suatu peraturan, suatu pendapat, ya, apalagi undang-undang, itu harus melihat kepada kemaslahatan lil ammah, maslahah lil ammah, yaitu kemaslahatan untuk umum. Jadi jangan sampai undang-undang, peraturan menzolimi daripada hak-hak rakyatnya. Apalagi kabar-kabarnya pada Torayuhan itu pajak katanya naik 60%. Beritanya seperti itu. Itu hoax apa fakta, lihat aja nanti seperti apa bulan Januari gitu ya. Luar biasa ini. Ini adalah salah satu kebijakan dan peraturan yang kalau kita lihat sungguh ini tidak memiliki akhlak, etika, atau bahkan mungkin ini adalah peraturan-peraturan yang dapat menzolimi daripada hak-hak rakyatnya, terutama daripada rakyat kaum menengah ke bawah. Ya, karena yang peraturan-peraturan ini yang akan tegak lurus itu ya biasanya orang-orang kecil gitu. Kalau orang-orang besar mereka punya pengaruh, punya kuasa, dan banyak hal lah sepertinya yang perlu kita cermati, ya. Maka itulah pentingnya bagi seorang pemimpin bahwa mereka harus memiliki yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemudian bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah lain dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa, kata Nabi, yang mereka itu beriman kepada Allah, maka hendaklah mereka itu tidak menyakiti tetangganya. Nauzubillah. Ini sangat penting nih Bapak Ibu. Apalagi kita ini semuanya kan punya tetangga nih. Ada yang tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ya. Ada keluarga juga menjadi tetangga gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan penting. Bagaimana seseorang itu berakhlak dengan sesamanya? Salah satu ciri-ciri orang berakhlak yang baik itu adalah bagaimana dia memiliki rasa dan tenggang dan rasa terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini penting sekali. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka itu dapat memuliakan tamunya. Tamu, Pak. Jadi kalau tamu ada berkunjung, ya, kalau kita misalnya tidak ada halangan, ya, maka hendaklah kita sambut dan kita terima. Paling tidak kita tanya, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Kita layani dulu. Apalagi kita juga sebagai public figure, ya, termasuk juga kita sebagai para dosen-dosen. Jadi bahwasanya pelayanan kepada umat itu adalah merupakan suatu hal mencerminkan seseorang itu beriman kepada Allah. Makanya ada orang pemerintahan lah gitu ya. Ya, para pejabat, siapapun yang melayani manusia, melayani rakyat, ya, yang memberikan pelayanan itu ketika mereka itu beriman kepada Allah, maka hendaklah mereka memberikan pelayanan yang baik. Ini. Kemudian hadirin yang berbahagia, wa ibadur rahman. Ya. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, inilah salah satu etika dalam berkomunikasi, Pak. Walaupun seseorang itu rendah derajatnya, walaupun seseorang itu di pandangan kita tidak punya pendidikan, tapi kita harus hormat. Apalagi kita yang lebih muda terhadap yang lebih tua. Makanya saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa, walaupun dia bukanlah orang yang mengajari kita, walaupun dia bukan orang tua kita, kalau dia lebih tua dari kita, lebih senior daripada kita, maka kita lebih hormat kepada mereka. Paling tidak kita hormat karena dia lebih tua umurnya daripada kita. Inilah pentingnya menghormati. Apalagi kata dalam Al-Quran ini, ketika seseorang yang jahil, orang yang bodoh pun, orang yang gak sekolah pun, kalau ada yang berpapasan dengan kita, menyapa kita, jangan sampai kita tidak menyapa atau menjawab sapaannya. Berarti kita sombong, merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih berpendidikan, lebih tinggi, lebih mulia, lebih kaya dan lain sebagainya. Makanya kasus-kasus yang terjadi ini, kenapa banyak orang merendahkan orang lain itu karena dilihat apa? Karena dia melihat bahwa dia lebih tinggi derajatnya, lebih hebat, lebih terkenal, lebih viral, ya, dan kemudian dia merasa orang lain itu lebih rendah daripadanya. Makanya mudah saja gitu melecehkan, merendahkan, dan bahkan juga menghina seseorang, baik secara fisik maupun secara profesinya. Nah, ini menjadi penting. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan ya peringatan kepada orang-orang yang beriman itu agar mereka rendah hatilah. Ya, buat apa kita sombong? Kita juga mulia karena ada orang yang memuliakan. Kita juga dihormati. Kita dihormati karena ada orang yang menghormati. Coba kalau misalnya nggak ada orang menghormati, kita nggak bakalan jadi orang yang mulia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini menjadi catatan yang penting. Jangan sampai kita ya memalingkan wajah kita, memalingkan muka kita dari orang lain, lantaran karena dia kita anggap berbeda dengan kita atau rendah dari kita. Nah, ini di akhir zaman paling banyak ini, ya. Kalau dia tidak ya setongkrongannya, bukan circle-nya, ya, bukan temannya, bukan golongannya, bukan majelisnya, dia kadang-kadang bermuka masam kepada orang lain, ya. Nah, ini bukanlah dari sifat-sifat orang-orang yang beriman. Jadi pentingnya akhlak adalah diantaranya bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Apakah orang itu adalah orang yang kita kenal, ataupun mungkin bukan orang yang kita kenal. Apakah mereka itu orang yang berpendidikan atau bukan orang yang berpendidikan. Masyarakat biasa. Jangan sampai kepada pejabat kita salim tangan, ya, cium tangan bolak-balik, Pak. Ya kan?
Nah, tapi kepada orang-orang yang biasa, bukan pejabat, rakyat biasa, kita malah bermuram durja atau bermuka masam. Ini bukanlah sifat daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berlaku adil, Pak. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil, berbuat kebajikan, kebaikan kepada siapapun, Pak. Inilah akhlak seorang muslim itu. Rasulullah itu bukan hanya berbuat baik kepada orang Islam saja, bukan berbuat baik kepada orang yang dia sukai saja, kepada orang Yahudi pun, orang Nasrani pun, orang kafir pun, Rasulullah selalu berbuat baik. Justru dengan akhlak Rasulullah yang mulia itulah, ya, banyak diantara orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu tertarik untuk memeluk ajaran Islam. Coba kalau misalnya seandainya Rasulullah, ya, dia tidak peduli dengan orang-orang yang jahil tadi, dia tidak peduli dengan orang-orang yang masyarakat biasa, ya kan, rakyat biasa atau orang-orang miskin atau orang-orang kaum duafa, pastilah, ya, orang akan menolak dengan dakwah-dakwahnya itu. Nah, Islam itu masuk dengan cara akhlak yang mulia, sopan santun, ya, dan perangai yang dicintai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, watbi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Di akhir dari hadis ini mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini menarik ini. Jadi orang-orang bertakwa itu ciri-cirinya, Pak, diantaranya adalah mampu bergaul dengan siapapun dengan pergaulan yang baik, pergaulan yang cakep. Bukan pilih-pilih pergaulan, bukan pilih-pilih, ya, dia bergaul dengan orang-orang kaya saja, atau bersahabat dengan orang-orang yang pintar saja, yang berpendidikan saja. Bukan begitu. Tapi bagaimana seseorang bisa bergaul, memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang baik atau perlakuan yang terbaik. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita memuliakan orang lain, ya, sejatinya itu adalah kita sedang memuliakan diri sendiri. Dan sedangkan kita ketika menghina, merendahkan, bahkan menghujat orang lain, sebenarnya di sisi yang lain, ya, kita itu sedang menghinakan diri sendiri. Buktinya banyak kasusnya, ya, karena penghinaan terhadap seseorang, ya, akhirnya derajatnya, ya, kehormatannya, namanya, dan bahkan jabatannya bisa dicopot, ya, bisa hilang. Kenapa? Itulah dampak daripada merendahkan orang lain. Karena sejatinya orang-orang yang beriman, mereka tidak akan mudah, ya, meremehkan. Karena dia sadar bahwa seseorang yang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana juga hadisnya, ini banyak sekali, ya, Rasulullah SAW itu, ya, bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah sampai kamu meremehkan kebajikan sedikit pun, walaupun hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jangan kita meremehkan, Pak. Walaupun kita hanya senyum kepada saudara kita, kepada orang yang kita temui, ya, kita sapa mereka, ya, kita ucapkan assalamualaikum. Ini adalah bagian dari salah satu akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang muslim, jangan sampai kita bermuka masam, ya. Nampakkan wajahmu senang dan suka kepadanya. Bukan suka dengan arti cinta, ya. Kita senang dan wajah kita itu berseri-seri, Pak. Ya, berikan senyum yang terbaik, Pak. Ya, senyum yang terbaik yang dapat menimbulkan, ya, rasa kedamaian dan kecintaan di antara kita sebagai seorang muslim. Jangan pula nanti karena ketika kita ketemu kita itu, karena wajah kita nggak disenangi,
karena cemberut mulu, ya bermuka masam, bermuram durja, akhirnya orang nggak senang dengan kita. Ya, akhirnya mereka ini cerita kepada orang lain. Saya memang aneh ya ketemu dengan bapak itu, bawaannya itu kayak mau mati aja katanya gitu. Serem katanya. Kenapa? Karena ibarat malaikat Israel katanya gitu. Serem katanya. Ya, berikan wajah yang berseri-seri. Berikan senyum, ya Pak. Biar kita ya memberikan senyum kepada orang lain itu adalah bagian dari ibadah juga, Pak. Bahkan dalam hadis Rasulullah, ya siapa yang senyum kepada saudara-saudaranya tentunya dengan ikhlas ya, maka itu adalah bagian dari sedekah. Bapak Ibu kaum muslimin berbahagia, Rasulullah sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah Rasul, ya, utusan Allah, Nabi Allah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, Pak. Kalau kita sebagai umat Rasulullah tidak bisa mengamalkan akhlak yang diajarkan Nabi ini, maka kita telah mengkhianati Rasulullah. Kenapa saya katakan mengkhianati Rasulullah? Rasulullah itu sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita enggak berakhlak juga, kalau kita enggak bisa beretika, bermoral, tidak memiliki adab sopan santun, berarti kita sungguh telah mengkhianati dan membuat hati Rasulullah itu bersedih, Pak. Maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama mulai hari ini dan seterusnya dan selanjutnya kita memperbaiki daripada akhlak kita, dari berbicara kita, dari memperlakukan orang-orang di antara kita, di sekeliling kita, termasuk ya kita menghormati dan menghargai orang-orang yang mungkin barangkali dalam tanda petik lebih rendah derajatnya daripada kita. Karena sejatinya orang-orang yang mulia itu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kajian kita pada ahad ini dapat bermanfaat buat kita semuanya, dapat mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya akhlak bagi seorang muslim. Sehingga dengan akhlak inilah ya akan mengangkat derajat kita. Seseorang yang berakhlak mulia, mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih atas perhatian. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.